warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Sunani Wulandari, kelas Biologi B. Di sini saya akan mempresentasikan tentang permasalahan sosial, ekonomi, politik, dan kelembagaan, serta contoh dan upaya yang dilakukan dengan permasalahan tersebut di Pulau MPR atau Pulau Mas Pepaya Raja. Perlu diketahui bahwa cagar alam Mas Pepaya Raja merupakan cagar alam yang terdiri dari 3 pulau, yaitu Pulau Mas, Pulau Pepaya, dan Pulau Raja. Kawasan ini terletak di Kabupaten Gorontalo Utara. Potensi biotiknya, yaitu potensi kawasan ini antara lain keanekaragaman jenis flora dan fauna, serta pemandangan pantai pasir putih yang indah. Flora dan fauna diantaranya komunitas mangrove, nantu, kayu raja, manggis hutan, pandan, cemara laut, beberapa spesies anggrek, elang laut, kelelawar, raja udang, bangau laut, burung gosong Filipina, ular sanca, dan lain-lain. Pulau Popaya sering dijadikan lokasi pendaratan oleh penyu untuk aktivitas bertelur. Penyu-penyu yang sering dijumpai menurut pengelola kawasan cagar alam Mas Pepaya Raja ada 4 jenis penyu dari 6 jenis penyu yang berada di perairan Indonesia, yakni penyu hijau, penyu sisik, penyu belimbing, dan penyu tempayan. Pulau Raja didominasi oleh vegetasi hutan dan bentangan pasir putih, namun terdapat lokasi berbatu di bagian kecil pulau. Sementara Pulau Mas didominasi bebatuan yang dulu merupakan areal penambangan emas. Selanjutnya bisa dilihat di gambar tersebut. Yang pertama yaitu di Pulau Popaya. Yang kedua di Pulau Raja. Dan gambar ketiga juga di Pulau Raja. Kebetulan pada saat itu kami hanya mengunjungi 2 pulau, yaitu Pulau Popaya dan Pulau Raja. Sedangkan di Pulau Raja ini bisa dilihat di gambar 2, yaitu di Pulau Raja terdapat pohon yang pohon tersebut ditumbuhi oleh banyak sekali anggrek dan jenis tumbuhan yang merambat lainnya. Serta di gambar 3 di Pulau Raja lumayan banyak terdapat bebatuan kecil. Selanjutnya ada permasalahan sosial, ekonomi, politik, dan kelembagaan. Ancaman terbesar di cagar alam ini adalah kepunahan biota yang dilindungi serta potensi kebakaran yang bisa terjadi kapan saja. Daging penyu yang dihargai mahal, serta telur penyu juga diburu karena dianggap berkhasiat mengobati masuk angin dan meningkatkan stamina pada pria. Nasib yang sama juga dialami oleh burung gosong dengan adanya mitos di kalangan masyarakat, yaitu mengambil kepala dan kaki burung gosong akan mampu mencegah terjadinya longsor. Di sisi lain, telur burung gosong ini menjadi salah satu makanan yang disajikan dalam tradisi walima. Beberapa tahun terakhir, perburuan penyu mulai berkurang karena masyarakat di sekitar cagar alam mulai sadar akan pentingnya melestarikan penyu. Yang harus diwaspadai adalah nelayan dari wilayah lain atau oknum pihak berwajib yang turut berperan. Ancaman lain di wilayah perairan cagar alam adalah pengeboman ikan oleh nelayan dari wilayah lain yang mengakibatkan hancurnya terumbu karang serta terganggunya rantai makanan di laut tersebut. Dalam undang-undang yang dapat dilakukan di kawasan konservasi dengan status cagar alam yaitu 1. Pengembangan ilmu pengetahuan, 2. Penelitian, 3. Budidaya dalam konteks pemberdayaan masyarakat di luar kawasan hutan, dan pengambilan kayu pemanfaatan sumber daya alam yang ada di kawasan untuk dikomersilkan atau diperjualbelikan itu tidak dibenarkan. Selanjutnya, ada contoh dan upaya yang harus dilakukan terkait dengan permasalahan tersebut. Yang pertama, dengan melakukan perlindungan dan pengawasan kawasan. Contoh dibentuk penjaga khusus agar terjaganya kondisi alam beserta lingkungannya untuk mencegah
agar kawasan cagar alam tidak rusak dan terhindarnya dari bencana yang diakibatkan oleh adanya perubahan alam. Yang kedua, memberi penyuluhan kepada masyarakat akan pentingnya cagar alam bagi kehidupan manusia, sehingga mereka pun ikut serta dalam melestarikannya. Yang ketiga, memberikan sanksi bahkan memenjarakan pemburu yang terus-menerus berbuat onar, mengebom perairan bawah laut dan merusak lingkungan cagar alam agar memberi efek jera. Peningkatan sistem tebang pilih, pembinaan habitat dan populasi satwa. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.